Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, dalam doa kami saat ini mengucap syukur karena berkat kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu, dan terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, agar kami mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal yang ke-6. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara dikasih Tuhan, sebelum tahun 1903, pihak kepolisian menggunakan metode Bertillon untuk mengenali pelaku kejahatan. Metode Bertillon mendasarkan pengenalan seseorang melalui bentuk dan ukuran wajah, mata, hidung, mulut, telinga, rambut, dan berbagai tanda pada tubuh. Tapi sejak adanya pelaku kejahatan bernama William West yang mirip wajahnya dengan orang lain yang bernama Will West, maka metode sidik jari mulai digunakan menggantikan metode Bertillon. Sampai hari ini sidik jari digunakan untuk mengenali identitas seseorang. Metode ini digunakan untuk keperluan biometri yang dipakai dalam kartu tanda penduduk, paspor, SIM, dan sebagainya. Hampir semua negara di dunia saat ini mempunyai data sidik jari penduduknya yang diperlukan untuk berbagai keperluan, termasuk untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Berbeda dengan sistem sidik jari yang dipakai manusia, Tuhan tidak memerlukan metode itu untuk mengenali perilaku kita. Tuhan mengenal setiap orang satu persatu. Tuhan mengenal kita tanpa harus mengecek sidik jari kita bagaimana, karena Ia sudah tahu kita luar dan dalam. Dalam Roma 6 ayat 1-2 ini dikatakan, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus tidak bisa lagi hidup dalam dosa. Kita bukanlah orang-orang yang bertekun dalam dosa, tapi kita adalah orang-orang yang bertekun dalam kebenaran. Ada orang-orang tertentu yang hidupnya keluar masuk penjara, dan sidik jarinya sudah dikenal sebagai sidik jari yang berulang kali muncul dalam tindak kriminal. Mereka ini adalah orang-orang yang bertekun dalam perbuatan kejahatan. Jangan kita bersikap seperti yang demikian, saudara. Kita harus meninggalkan kehidupan yang lama, yang tidak berkenan, dan sebaliknya, kita hidup dalam cara yang baru, sesuai dengan kehendak Tuhan. Pesan firman Tuhan melalui pasal 6 ini buat kita adalah, yang pertama, jangan lagi hidup menurut keinginan dosa. Di ayat yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dan yang kedua, saudara, hiduplah menuruti perintah Tuhan. Di ayat yang ke-18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba kebenaran. Dan sebagai hamba kebenaran, maka kita melakukan yang benar, bukan yang tidak benar.
Saudara dikasih Tuhan, Tuhan melihat dan tahu siapa saja yang tekun dalam dosa dan siapa yang tekun dalam kebenaran. Mari kita bertekun, bukan dalam dosa, tapi bertekunlah dalam kebenarannya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, kembali mengajar dan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi hidup dalam dosa, tidak hidup dalam cara-cara hidup kami yang lama, tapi hidup dalam cara yang baru, yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami Engkau mampukan untuk bertekun hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau meninggalkan segala dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mau hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati kami, pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami benar dan berkenan dalam segala apa yang kami lakukan. Kami berdoa buat setiap kami yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam rencana mengerjakan sesuatu, agar Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan yang menyatakan campur tangan-Mu dalam setiap rencana-rencana kami, dan Tuhan yang mengintervensi dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya yang terbaik yang dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini, lawat dengan kasih anugerah-Mu Tuhan. Setiap orang dari segala bangsa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk selalu bertekun dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.